Halo guys, perkenalkan nama saya Koneksi Kesari dengan NPM A1M022038. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu dalam buku Filsafat Pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Apakah sekularisme termasuk bahaya filsafat? Nah, inti dari paham sekularisme menurut Al-Mabani itu adalah pemisahan agama dari kehidupan. Itu awalnya sekularisme memang hanya berbicara hubungan antara agama dan negara. Namun, dalam perkembangannya, semangat sekularisme tumbuh dan berpihak ke segala lini pemikiran kaum intelektual pada saat itu. Selanjutnya, pengaruh sekularisme di bidang akidah. Semangat sekularisme ternyata telah mendorong munculnya liberalisme dalam berpikir di segala bidang. Nah, kaum intelektual barat itu ternyata ingin sepenuhnya membuang segala sesuatu yang berbau doktrin agama. Nah, Al-Wajdi memberi contoh kepenekanan para pemikir barat terhadap paham keagamaan yang paling fundamental di bidang akidah adalah ditandai dengan munculnya berbagai aliran pemikiran seperti pemikiran Marxisme, eksistensialisme, Darwinisme, Freudianisme, dan sebagainya yang memisahkan diri dari ide-ide metafisik dan spiritual tertentu, termasuk gejala keagamaan. Nah, adapun pengaruh sekularisme di bidang pengaturan kehidupan, yang pertama itu bidang pemerintah. Dalam bidang pemerintah ini, yang dianggap sebagai pelopor pemikiran modern dalam bidang politik adalah Nicola Machiavelli, yang menganggap bahwa nilai-nilai tertinggi adalah yang berhubungan dengan kehidupan dunia yang dipersempit menjadi nilai kemasyuran, kemegahan, dan kekuasaan belaka. Yang kedua, bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini muncul tokoh besarnya seperti Adam Smith yang menyusun teori ekonominya berangkat dari pandangannya terhadap hakikat manusia. Nah, Smith memandang bahwa manusia memiliki sifat serakah, egois, dan mementingkan diri sendiri. Yang ketiga itu bidang sosiologi. Dalam bidang sosiologi ini muncul pemikir besarnya seperti Auguste Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim, dan sebagainya. Sosiologi ingin berangkat untuk lebih memahami bagaimana masyarakat bisa berfungsi dan mengapa orang-orang mau menerima kontrol masyarakat. Yang keempat, bidang pengalaman agama. Dalam bidang ini ada prinsip sekularisme yang amat terkenal, yaitu paham pluralisme agama, prinsip kebebasan, yaitu negara harus memperbolehkan pengalaman agama apapun atau dalam batas-batasan tertentu. Adapun pengaruh sekularisme di bidang akademik, itu di bidang akademik, kerangka keilmuan yang berkembang itu di barat mengacu pada sepenuhnya pada prinsip-prinsip sekularisme. Nah, sekularisme ini telah hadir di dunia ini sebagai sebuah sosok alternatif yang menggantikan sepenuhnya peraturan dan aturan Tuhan di dunia ini. Hampir tidak ada sudut kehidupan yang masih menyisakan peran Tuhan di dalamnya. Nah, selain tersungkur di sudut hati yang paling pribadi daripada pengurusnya, yang terakhir, bagaimana umat Islam seharusnya dan sekularisme. Perkembangan sekularisme di Barat ternyata tidak hanya berhenti di tanah kelahirannya, tetapi terus berkembang dan disebarluaskan ke seantero dunia, termasuk di dunia Islam. Seiring dengan proses penjajahan yang mereka lakukan, ide-ide sekularisme terus ditancapkan dan diajarkan kepada generasi muda Islam, mulai dari pengaturan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, termasuk tentunya adalah dalam pengembangan bagian dari penataan negeri ini yang terbebas dari prinsip model pendidikannya. Boleh dikatakan hampir tidak ada satupun sekularisme tersebut. Baiklah, hanya itu saja penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.